Empat orang pemuda yang berencana memulai perjalanan ke Singapura. Perbincangan pun dimulai. Entah bahasa apa yang mereka gunakan. Semoga Anda mengerti bahasanya. Nah, berarti besok kita pakai baju apa tadi? Nanti jatuhnya kita pergi ke Singapura ya. Betul ya? Kita Singapura ya. Berangkat jam berapa kita besok? Jam 7. Wah, sepertinya jadi ke Singapura nih. Pagi enggak sih? Jam 9. Jam 8 sampai sana. Oke, jam 8 kita sampai di sana. Kita ketemu di sana. Tapi kok meragukan ya? Deal ya. Kita lihat apa mereka jadi ke Singapura. Go to Singapura. A few moments later. Kita lagi di mana? Singapura. Loh kok keong gambar belakangnya? Tak jadi Singapura ini kayaknya. Lama Tanjung Pinang rupanya kita nyampainya, nggak sampai ke Singapura. Ya, namanya juga manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya cuy, ternyata kita salah turun di pelabuhan. Mau nyebrang ke Pulau Penyengat, sekalian kita ziarah makam cuy. Jadi kita juga mau lihat di sana makam-makam para raja terdahulu Riau ya cuy ya. Ini saya nggak pergi sendiri, ada sama Ayang Beb berdua, dan juga nanti ada kawan-kawan yang kebetulan mau ziarah juga, mau minta doa di sana. Siapa tahu doanya bisa cepat sampai ya, karena di sana katanya tempatnya sih untuk ibadah, untuk kita meminta sesuatu ya, mudah-mudahan lebih cepat lah gitu ya katanya gitu ya. Kita nanti lihat di sana gimana kondisinya. Jadi ini masih nunggu, katanya sih jam 8, katanya jam 8 ngumpul. Ini udah jam 8, saya udah di sini, cuma yang lainnya masih belum pada datang. Sekarang udah jam setengah 9. Jadi katanya mereka tuh sarapan, kelaparan pas di jalan cuy. Jadi ya kami lanjut aja gitu, ngapain sarapan? Rencana kan mau sarapannya di sana gitu. Ini malah sarapan di sini gitu, percuma aja gitu. Oke, kita tunggu siapa yang datang duluan. Mimpi ke Singapura akhirnya kandas. Perjalanan dilanjutkan ke Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. Ya gengs, ini Akhirnya manusia yang ditunggu datang juga. Nih, gengs. 2 orang. Katanya jam 8, nyatanya jam 9. Ini manusianya. Duha. Aduh. Yans. Ada Bang Yul. Aku tanam soalnya. Ada. Ini satu Ada lagi. Bang Ringo. Ringo. Oke, ini. Hobi. Sekarang kita sudah di dalam pelabuhan. Ini pelabuhan Punggur menuju ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang baru kita pergi ke Penyengat. Mereka langsung beli tiket. Keberangkatan jam 9:16 menit. Perjalanan Batam menuju Pinang sekitar 1 jam. Ya kan di situ aja tuh tapi matahari masih belum. Narsis banget ini orang di depan kamera. Jangan sampai salah kapal naiknya. Sana. Tadinya mereka mau nyebrang menggunakan helikopter. Di sini atau Ternyata helinya lagi di servis. Akhirnya mereka menggunakan Speed M Oceana 2. Oke, kita sudah di dalam kapal ya cuy. Oh, mama. Mau sini? Enggak ngapain? Enggak, maksudnya di laut ya. Enggak usah.
Ongkos Batam ke Tanjung Pinang hanya 80 ribuan. Inilah alasan mereka berubah haluan dari tujuan awal ke Singapura, nyatanya ke Tanjung Pinang. Perjalanan yang penuh dengan ombak membuat kepala pusing, perut dikocok dan kantong bolong. Mereka tetap semangat untuk mencari jati diri. Kapal bersandar, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Sambil cari perhatian wanita, siapa tahu ada yang bisa dibawa pulang. Vlogger. Kami sudah di Tanjung Pinang. Ini mau nyari kopi dulu biar gak ngantuk. Ini kota Tanjung Pinang ya, kita liatin dulu. Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, adalah kota pesisir yang menyimpan jejak sejarah Melayu dan denyut kehidupan laut. Budaya Melayu terasa kuat dalam adat, bahasa dan kuliner khasnya, berpadu dengan suasana kota yang tenang namun hidup. Tanjung Pinang bukan sekadar persinggahan, melainkan rumah bagi sejarah, tradisi dan harapan yang terus berlayar ke masa depan. Sebelum ke Penyengat, mereka hitung ongkos, takut nggak bisa pulang. Kita mau menuju ke Penyengat. Setelah gagal ke Singapura ya. Tiba-tiba malah ke sini. Jadi kita mau ke Penyengat dari Tanjung Pinang. Naik boat. Pelabuhan ke Pulau Penyengat berada di samping pelabuhan domestik. Harga sekali perjalanan hanya 9.000 per orang. Perjalanan menggunakan bot kayu yang digerakkan oleh mesin. Perjalanan sekitar 10-15 menit tergantung cuaca. Semoga dipertemukan ya, Cak. Amin. My trip. Oke cuy, ternyata kita salah turun di pelabuhan. Kita turunnya di pelabuhan 1. Jadi ini pelabuhan 1 kan ini kan? Harusnya di pelabuhan 2. Jadi mau nggak mau kita jalan ke masjidnya cuy. Tapi hikmahnya adalah jadikan kesalahan suatu pelajaran. Oke, jadikan kesalahan suatu pelajaran. Karena tadi juga doa pas naik kapal itu tadi my trip my adventure. Nah, jadilah ini. Oke. Oh iya. Ada di Kita di mana posisi kita? Iko, Kita di sini. Oke. Posisi kita di masjid situ. di sini. Nanti kita jalan ke sini. Oh, berarti ada jalan yang ke sini. Kita jalan ke sini ya kurang lebih berkeringat, Pak. Berkeringat. Oke. Ternyata kita harus jalan kaki. Tapi suasananya oke sih, suasananya enak sih ya. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari ya. Jadi ada hikmahnya juga kita turun di sini. Oke. Biarpun ya nyesel. Sebenarnya nyesel juga. Telah tak terasa, karena di perjalanan dipenuhi oleh canda dan tawa, 4 sekawan ini sudah seperti warkop di era yang berbeda. Buat lebat semua. Buat sini memang Kampung. Ini kalau di kampung mamaku punya rumah kayak gini, kalau enggak petani, kalau enggak pelihara tuyul. Tapi untung di sini nggak ada. Ya. di sini ada lapang futsal. Ada. Lapang bola ada. Itu lapang tadi. Lapang voli itu. Lihatlah para lelaki ini bergaya, mengalahkan model majalah dewasa. Swafoto. Asik. Pulau Penyengat adalah pulau kecil syarat makna, tempat sejarah dan budaya Melayu bersemi. Itu kursinya. Disinilah berdiri Masjid Raya Sultan Riau yang megah, saksi kejayaan Kesultanan Riau Lingga. Setiap sudut pulau menyimpan jejak sastra,
adat dan perjuangan para leluhur. Pulau Penyengat bukan hanya destinasi wisata tetapi ruang hidup bagi warisan Melayu yang terus dijaga dan dikenang. Oke gengs, kita sudah sampai di masjid yang terbuat dari telur. Mau kemana? Memang di sini jualnya. Jadi cuma belum ada apa Dari telur, putih telur. Nah, ini Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat memiliki kisah unik dalam proses pembangunannya. Konon, perekat bangunan masjid ini dibuat dari campuran putih telur, kapur, dan pasir laut. Putih telur tersebut dikumpulkan dari sumbangan masyarakat sebagai wujud gotong royong dan kecintaan terhadap agama. Hingga kini, kekuatan masjid yang telah berusia ratusan tahun itu menjadi bukti kecerdasan leluhur Melayu dalam memanfaatkan bahan alam, sekaligus simbol persatuan umat dalam membangun tempat ibadah. Pulau yang bersih dan rapi membuat wisatawan betah berada di Penyengat. Wisatanya yang ada gini-gini ya, nyambung semua ya? Iya, betul. Pokoknya kalau nggak ada susah kalau kita. Iya. Pas motor. Mereka selalu tersesat walau sudah lihat peta. Apakah harus panggil Dora? Abdurrahman tuh sana 190 meter ke depan. Ya ini. Sekarang kita di sini. Oh, ini nomor 9 apa Ya, nomor 9? ini. Ini situs istana kantor. Oh, ini situs istana kantor. Kita baca dulu, nanti kita enak menjelaskannya. Terus kemana? Jalannya kemana berarti? Oh, berarti tinggal Bisa ke lurus belok sini, kiri. kita ke sini, belok kiri, bisa. atau Ya kita itu dari kan sini. yang ini. Berarti kita lihat dari sini bisa nih. Iya, dalam Kita lagi mau jalan ke Bukit Mariam dulu. Nih jalannya lumayan agak teduh panas ya, karena masih Tapi- asri banget hutan. Tapi tetap semangat. Iya tadi. Belum. Oh bukan. Balik kelurahan. Jadi kita mau keliling dulu cuy. Next. Jadi wisatawan kayaknya cukup jalan kaki aja lah ya. Di Penyengat banyak bangunan tua peninggalan zaman dahulu kala. Bangunan tersebut pertanda ukiran sejarah yang tak ternilai. Ini apa ini? Ini namanya gedung Mesiu. Jadi ini gedung tempat simpan Mesiu cuy. Namanya adalah Raja Abdurrahman. Ini yang pertama ya. Ini Raja Jafar, ini Raja ketujuh. Ini yang enggak maksudnya makamnya yang ini. Iya, makanya yang ini. Jadi konon beliau adalah yang membangun masjid Pulau Penyengat yang di depan tadi, yang konon ceritanya dibangun menggunakan putih telur. Nah, di masa beliau lah masjid itu dibangun. Nah, kalau keseruannya lebih lanjut, ikutin terus kita. Kalau yang lainnya ini Kalau yang lain ini Keluarganya keluarganya, family-familinya. Keluarga-keluarganya, family-familinya. turunannya lah ya. Iya. Jadi Raja Abdurrahman bin Raja Jafar ini memerintah sejak tahun 1832 sampai 1844 dengan gelar yang di Pertuan Muda Riau Lingga ke-7. Seperti itu. Pengen lagi keseruan kita, tetap ikuti 5G Jalan-Jalan. Setelah membaca doa kepada leluhur terdahulu, Yons mengajak kembali Duha dan Ringo menuju Bukit Mariam. Menjelaskan secara singkat. Kita sekarang mana? Mana Meriam? Ini kan tour guide-nya. Oh cari Meriam Belina. Oke, kita menuju ke Mariam, Bukit Mariam.
tempatnya dulu menghalau para penjajah di kisaran Riau cuy. Jadi naik ke atas bukit. Perjalanan yang nanjak membuat jantung berdebar kencang dan lutut lemas. Namun mereka terus berjalan demi mencapai puncak Mariam. Kita menginginkan sebuah kejayaan, maka kita harus berkorban untuk segera menaikinya. Oke. Dengan bersusah. Oke, kembali lagi dengan kami Kerji Jalan-Jalan. Kita berada di Benteng Bukit Kursi, di mana benteng ini dibangun oleh Sultan Mahmud Riyad Shah di abad ke-18, yaitu tahun 1782 tepatnya, di mana fungsi dari benteng ini adalah untuk pertahanan Kesultanan Riau Lingga pada saat itu ketika melawan VOC atau Belanda. Nah, di sini kita bisa lihat bekas-bekas bangunannya, yaitu berupa parit-parit yang dibangun oleh Raja Mahmud Riyad Shah yang untuk memblokade daripada lawan-lawan Kesultanan Riau Lingga. Nah, di mana ketika pasukan lawan itu menyerang, mereka tidak akan bisa masuk ke area kesultanan karena sudah dihalau oleh parit. Nah, konon ceritanya ini berisi air, ya, berisi air, dan konon ceritanya juga yang pernah saya lihat di YouTube channel-channel tertentu itu katanya ada diisi minyak. Gunanya apa? Gunanya ketika misalnya lawan musuh itu masuk, maka panah-panah yang dilemparkan oleh prajurit Kesultanan Riau itu akan masuk ke dalam parit ini dan akan terbakar. Mau tahu keseruannya? Kita ikuti lagi. Benteng Bukit Kursi. Benteng Bukit Kursi. Dan ini jalannya juga udah enak cuy. Udah ada ininya, kita tinggal jalan aja. Jadi di sini tempatnya taruh Mariam untuk menghalau para penjajah zaman dulunya cuy. Jadi bisa dilihat nih. Nah, ini di ujung sana itu laut, ini ada Mariam. Jadi Mariam itu ada 4 sisi cuy. Pojok sini 1, 2, sana 3, dan sana ujung sana 4. Jadi ada 4 sisi. Ini salah satu Mariamnya cuy. Nah, jadi dia cara pemakaiannya dulu itu besi bulatnya dimasukin ke dalam cerobong sini, besi bulatnya masukin ke dalam. Pertama dimasukin dulu misiu, dicocok ya kan, baru masukin besi bulatnya. Nah, nanti dibakarnya lewat sini. Oh, nah inilah sumbunya dikeluarin dari sini, baru dibakar. Jadi ini salah satu monumen peninggalan sejarah zaman dulu ya. Cuma ini menghadapnya sana udah hutan. Kalau yang sebelah sana menghadapnya ke laut. Berarti ini bisa di gini-gini berarti? Bisa. 1, 2, 3, Syahrini. Video kan? Ngapain ke puncak kalau harus turun lagi? Itulah pertanyaan orang malas. Bukan tentang puncaknya, tapi seberapa besar perjuangan kita untuk mencapainya. Oke, kita sekarang lagi di Perigi Putri. Ini dulu tempat pemandiannya para putri-putri raja nih tuh. Lanjut kemana lagi nih? Pinang lagi. Pinang lah. Lanjut ke Pinang kita. Yo, Let's bye-bye. go. Let's go. Pinang. Ke Keong, Let's go. Ibu Keong. Soalnya kalau Jumatan jadi pakai Kita jakan. ambil jalan saja. Soalnya banyak ngevlog bolak-balik. Iya. Ya kan? Banyak ngevlog bolak-baliknya. Pulang. Apa sih bang? Setelah berkeliling seharian melawan teriknya matahari untuk mencapai tujuan mereka, akhirnya mereka menyerah karena waktu yang singkat akan sulit untuk mendapatkan tujuan yang sempurna. Kamu mau ngecek ini aja. Sebelum pulang, mereka beli oleh-oleh khas penyengat. Ini kue gelombang. Penyengat. Ini kue drum-drum. Ini nama kue drum-drum kan? Tahu kan? Karena aku udah nengok YouTube. Iya. Drum. Dia kayak donat. Ada di tepung beras. Si Rono kemana itu? Lihat ya.
Iya, toilet di atas. Kita lagi pesan otak-otak. Ini khasnya makanan penyengat dan Pinang Melayu. Di sini Ringo mencoba menawar ikat kepala khas Melayu yang disebut tanjak dari harga 150.000 menjadi 120.000. Ini lagi mau beli tanjak nih cuy. Tanjak ini apa ini tanjak ini? Tanjak ini adalah Oh. roti khas Melayu. Oh. Kalau ini 100-an. Ini khas Melayu. Setelah tawar-menawar kurang lebih setengah jam, akhirnya Ringo menyerah melawan emak enak penguasa dunia. Dia langsung meninggalkan emak tersebut. Di sini banyak makanan khas penyengat. Bagi kalian yang mau ke Penyengat, tidak usah bingung beli oleh-oleh. Di Pelabuhan Penyengat banyak warga menjual makanan khas Melayu. Kalian tinggal pilih, tukar dengan uang agar kalian bisa bawa pulang oleh-olehnya. Satu ini harganya 7.000 juga. Uang tadi Pak. Ya, hari ini kita hanya mengunjungi sebagian kecil saja dari 20 situs yang ada di Pulau Penyengat nih. Nah, mungkin next trip, kita akan kunjungi semua situs lah. Ya enggak teman-teman, setuju enggak? Setuju. Oke. Itu aja dari saya. Secara overall sih, pelayanan, keramahan semua oke lah. Oleh-oleh juga oke harganya. Semua oke. Pokoknya next trip kita kesini lagi. Yang dipakai itu apa Bang? Ini tanjak, tadi beli di sana, murah saja. Berapa itu Bang? Ini tadi 120.000 aja. Oke. Nah, jadi kalau kita pergi lagi ke Pinang Nyengat itu pakainya spade yang kayak gitu tuh coy. Spade kayu kayak gitu. Kayak gini. Ini spade kayu kayak gini untuk tujuan ke Pinang Nyengat gitu ya. Nggak ada di Dan Penyengat ke Pinang. Dan di sana itu adalah pulau. Nanti kita mau balik ke sana lagi, itu Pinang. Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung Pinang, menuju Tugu Keong yang berada di alun-alun kota Tanjung Pinang. Oke, baru aja kita dari Penyengat, baru sampai. Sekarang kita mau main sedikit di daerah pelabuhan. Di sini ada Tugu Keong, jadi kita mau ke situ dulu. Mau nyantai sampai dengan jamnya ferry berangkat. Lokasi dekat pelabuhan ya coy. Ini di depan gedung apa ini? Kepri, Balai TPA Kepri, PKK. Ini kalau malam di sini ramai banget cuy. Ini luas banget tempatnya untuk area kayak taman gitulah ya. Mengarahnya ke arah laut. Ini anggota mau menuju ke Keong. Kita bersantai sebentar. Mungkin ini bisa dibilang kayak alun-alun lah. Alun lai. Karena sekarang sekitar jam 4 sore. Jadi cuaca masih agak panas. Ini ada taman-taman. Tuh nongkrong-nongkrong asik cuy. Dia kalau malam di sini banyak banget yang jualan. Keong di sana. Kita OTW ke sana dulu. Jadi kalau jalan kaki lumayan lah ya, menguras keringat. Oke, ini kita sudah sampai di Tugu Keong ya. Alun-alunnya Tanjung Pinang. Ini dia.
tulisannya Kota Tanjung Pinang. I love Kota Tanjung Pinang cuy. Dan di atas itu adalah Tugu Keong. Itu Tugu Keong. Nah, kita lagi di mana? Singapura. Loh kok keong gambar belakangnya? Tak jadi Singapura ini kayaknya. Namanya juga manusia, kadang di atas kadang di bawah. Tapi nggak apa-apa Seperti lah. kata pantun, Apa itu, Bang? jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Asik. Jangan lupa membawa alpukat. Asik. Kalau sudah sampai di kota Gurindam, Asik. jangan lupa untuk bermufakat. Asik. Oke, sama-sama. Nanti next trip kita akan kemana lagi ya? Malaysia. Amin, 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 amin. Singapura Mungkin dan beberapa Malaysia. bulan atau tahun kemudian. Yang penting direncanakan. Direncanakan. Perkara ya, jadi atau enggaknya tergantung dari dana. Oke, siap. See you. Bye-bye.